Ini sebenarnya apa yang terjadi sih Kang Deden sampai beritanya aduh luar biasa nih. Kalau menurut saya sih sebenarnya kayaknya ini miscommunication ya, kesalahan menangkap sebuah informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu di podcast. Tema kali ini kita akan kasih tema yaitu saya akan kasih tema yaitu judulnya menepis berita hoax. Bintang tamu kali ini yang lagi viral nih, yang lagi jadi pembicaraan yaitu Kang Deden Dwi Saputra. Kang Deden, mangga, ayo. Halo, assalamualaikum, mantap mamen, kumaha. Oke, Kang Deden. Kang Deden nih, gimana nih Kang Deden? Keadaannya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Khair. Sehat. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini nih Kang Deden, kamu dipanggil nih ke saya nih untuk mengklarifikasi berita-berita yang sedang viral ya di media juga di yang pasti Kang Deden juga dengar sendiri kan berita-berita seperti itu. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih Kang Deden sampai beritanya aduh luar biasa nih. Kalau menurut saya sih sebenarnya kayaknya ini miscommunication ya, kesalahan menangkap sebuah informasi. Kalau menurut saya ini ya, saya juga sempat kaget banget, bener-bener kaget banget. Ini lagi kenapa gitu? Informasi ini bener-bener menyebar di seluruh dusun, di seluruh Selam Dharma, bahkan di Bedeng gitu, di Sindang Jaya itu. Masya Allah, ini siapa ini orang pertama itu yang menyebarkan gitu? Ini bener-bener wah. Emang sebenarnya apa yang terjadi sih sama Kang Deden nih sebenarnya sampai bisa timbul berita seperti itu terkena COVID atau apalah itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemungkinan besar kayak gini, Kang Solehudin. 4 hari sebelumnya saya melakukan sebuah kegiatan syuting orang 7 bulan di K6. K6 tahu kan, Wanguk situ lurus gitu. Pas itu saya pulang jam 5 sore. Hujan. Gede banget. Sampai jam 7 Isya nggak berhenti. Akhirnya saya berteduh ya di rumah teman saya di situ. Saya berteduh selama habis Isya, alhamdulillah terang. Habis Isya alhamdulillah terang. Kemudian saya menerabas itu gerimis kecil nggak masalah lah daripada nggak pulang. Iya, daripada nggak pulang gitu ya udahlah. Akhirnya nyampe rumah bahasa kuyup kan. Walaupun gerimis kecil juga kalau namanya perjalanan jauh gitu kan ya. Akhirnya saya pulang nyampe rumah bahasa kuyup, saya sumeng pas itu. Pulang langsung sumeng. Saya merasa nggak enak badan pas saya kehujanan juga. Kegerimisan juga saya agak sedikit ini nggak enak gitu di bagian badan gitu, kayak merasa capek gitu ya, namanya juga habis kegiatan kehujanan gitu kan ya, it's okay mungkin itu ya, nggak masalah. Pas itu saya sumeng, sakit kepala enggak, saya sumeng doang, menggigil gitu, greges gitu, kalau bahasa Indramayanya menggerges gitu. Pas itu saya cuman semalam doang, besoknya udah fit, cuman saya dari hari ke hari saya merasakan penciuman saya itu sedikit berkurang gitu. Dari mulai tadinya makan jengkol ya, jengkol kan favorit banget gitu. Loh kok ini kok nggak ada baunya, cuma ada rasanya doang gitu. Jadi kan jengkol kan ada agak sedikit manis asam gitu ya, kalau di mulut agak pahang gitu. Terus pas itu semakin nggak ada rasanya gitu saya, semakin hari. Pas itu berjalan 4 hari dan pas merasakan itu semua, berkurangnya indera penciuman, saya masih berbaur dengan Kang Soleh juga, keluarga juga, ponakan juga, bibi juga. Pas 4 hari kurang lebih seperti itu saya berangkat ke Wanajaya karena kakak saya itu ada 7 bulan ya. Pas itu saya belum sembuh, ini aku badan gak apa-apa nih, kenapa ya gitu. Akhirnya saya konsultasi ke orang kesehatan ya, Kang saya ini kenapa ya, kalau bisa saya minta obat atau apa ya gitu, intinya kenapa gitu. Saya penciumannya sedikit
berkurang gitu. Terus pas itu dia langsung langsung mendapatkan respon dari petugas medis. Kamu sekarang isolasi mandiri, pulang isolasi mandiri, istirahat, makan, minum yang cukup selama 10 hari, kurang lebih seperti itu. Dan selama itu aku langsung pulang gitu. Saya ikut ke bawah panik dengan jawaban itu gitu. Nah ini kenapa maksudnya kenapa langsung mendapatkan jawaban seperti ini gitu. Dengan jawabannya ya lumayan cukup tegas seperti itu, lumayan cukup tegas, menyuruh saya untuk pulang. Kemudian saya pulang itu naik motor, sumpah gue khawatir banget men. Pikiran gue jadi gak kacau, sumpah pikiran gue jadi kacau. Terus pas itu mendapatkan jawaban kalau gue di tes web itu kamu pasti positif gitu. Pasti positif, wah segala macam itu. Aduh, ini nambah kacau gitu pikirannya. Aku langsung nggak yang pikirannya nggak gitu. Loh ini belum apa gitu udah ngejudge kalau saya itu positif gitu. Ini kan masih 50-50 gitu. Bahkan sebelumnya penyakit yang kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, sumeng, sakit kepala ataupun badan sakit lain sebagainya, bukankah penyakit ini sudah ada sejak dulu? Sudah ada kan? Sudah ada. Bukankah pilek, flu ya? Ketika kita mendapatkan penyakit itu, kita diserang penyakit flu, bukankah sama? Penciumannya sedikit kurang, perasanya juga sedikit kurang, bukankah seperti itu? Karena gini kan Deden, di musim sekarang ya, di tahun-tahun sekarang di eranya COVID-19, segala penyakit pasti sangkut pautnya ke COVID-19 pasti. Gejala demam, terus batuk apapun langsung dikriteriakan sebagai gejala itu gitu. Yang bahkan kalau ya flu dianggap COVID ataupun apa, ini flu pada kemana gitu. Semua kriteria gejala yang ada di flu, yang ada di demam, yang ada di sumeng, semua dikriteriakan dimasukkan ke gejala itu. Dan yang sangat disayangkannya itu gini kan Deden, kenapa berita itu bisa bocor ke masyarakat? Apa yang terjadi gitu, maksudnya apakah tim medis memberikan informasi ke warga? I don't know what happened ya. Cuman saya di sini tuh bukan serta-merta saya kena ataupun apa. Ini masih nggak benar, ini informasi nggak benar, masih nggak benar gitu. Dan beberapa saya chattingan ya kamu tuh Den belum tentu kamu tuh kena ini tuh, belum tentu kamu positif, belum tentu gitu. Makanya jangan khawatir, kata petugas medis kesehatan, belum tentu kamu tuh Den. Makanya kamu ini mah demi kebaikan, demi menanggulangi mungkin ya. Udah kamu isolasi mandiri, kamu makan minum yang cukup, tidur, makan minum tidur seperti itu. Ya it's okay gitu. Terus sampai penciuman aku kembali normal. Gitu. Terus pas itu beberapa hari kemudian itu beberapa hari saya dengar informasi bahwa wow semua salam dharma beda kok. Oh ya, di RT 6 di pojok ada orang yang terpapar COVID. Ini berita belum tentu tapi sudah mengejas itu COVID. Itu yang disayangkannya seperti itu. Padahal di situ waktu sebelum kejadian itu kan, kalau emang itu COVID pasti saya juga terkena kan, karena waktu itu masih sempat bikin project ya kan, project cover. Selama gue ngalamin gejala itu. Padahal di situ kan sama kaki ada juga waktu itu ya bikinnya kan. Bahkan Ki ada sempet nengokin gue, nyentuh gue ngedar gue, nggak kena men. Iya, makanya kenapa bisa terjadi berita seperti itu kan? Dan disayangkannya Kang Deden, orang-orang itu percaya berita yang belum pasti. Itu yang bikin gawat. Saya sampai sekarang masih bingung ya, masih bingung banget
Siapa orang pertama yang membocorkan berita yang belum tentu benar atau salahnya kepada masyarakat semuanya? Saya belum menemukan orangnya gitu. Belum tahu pasti secara detail seperti itu informasi dari mana gitu. Ini kena COVID, ini kena COVID. Kalau gue kena COVID selama 4 hari itu gue belum selama 4 hari sebelum gue konsultasi itu udah ngalamin penciuman. Dan gue udah berbaur sama kalian masyarakat. Apakah masyarakat ada yang sama seperti saya? Tidak ya. Alhamdulillah enggak gitu. Alhamdulillah ini jangan sampai, ya Allah, ini mah jangan sampai gitu. Karena batuk juga belum tentu COVID, kehilangan perasa penciuman belum tentu juga COVID, demam juga belum tentu COVID. Tahu sendiri kan, di masa pandemi ini orang pegel-pegel aja ya, ataupun orang yang biasa-biasa aja penyakitnya, kemudian di tes swab banyak kejadiannya yang dipositifkan COVID. Ini nggak tahu ini apa masalah problem di negara itu apa sih benernya gitu. Bukan ke penyakit itu semacam flu ataupun apa, bukan kan sejak dulu juga ada gitu. Dan dampaknya ke keluarga gimana kemudian setelah melihat berita-berita yang sekarang sedang terjadi? Apakah Terus terang panik atau gimana? Terus terang sekeluarga ya. Begitu mendengar itu, informasi itu, mendengar informasi seperti itu, gue sendiri nih ya, yang dulunya nggak ngerasain apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Tiba-tiba gue langsung panik, men. Pikiran gue langsung kacau. Aduh, gimana nih orang-orang? Nih, masalah yang dikhawatirkan itu ketika berita-berita isu-isu ini yang tidak benar kepastiannya menyebar kemudian membuat semua orang percaya kemungkinan besar di sini nanti bisa melakukan tindakan kayak semacam isolasi semuanya gitu, klaim zona merah ataupun apa. Ini belum tentu benar, ini bisa jadi flu, bisa jadi apa gitu. Kan ini belum benar, karena penyakit-penyakit semacam flu, kehilangan indera perasa, pencium, demam ataupun lain sebagainya, bukan ke penyakit-penyakit itu sudah ada sejak dulu gitu. Ya, betul. Tentunya semua orang juga pernah ngalamin lah seperti gejala-gejala seperti itu ketika sakit, ketika flu, ketika demam, sumung dan lain sebagainya. Tentunya semua orang juga pernah ngalamin seperti itu. Dan Kang Deden setelah mendengar berita bahwa Kang Deden diklaim oleh banyak warga terkena virus itu, gimana perasaan Kang Deden? Atau kecewa atau down atau gimana? Ngedon sih sedikit ya, cuman gue marah aja. Gue bener-bener marah banget sampai gue tuh istilahnya kayak pengen memberontak gitu ya, terus saya keluar. Saya tuh pengen mencari orangnya itu. Siapa di balik ini semua yang nyebarin isu gitu. Minimal kasih tahu aja dulu deh orang-orangnya gitu. Itu pengen tahu aja gitu orangnya siapa. Masalahnya berita ini menyebar bukan hanya lingkungan RT, lingkungan seantara, bahkan sampai ke Bedeng, Sindang Jaya gitu. Isu-isu seperti ini. Ini tuh saya mendapatkan informasi juga dari bibi saya yang nggak tahu benar atau tidaknya informasi ini, bahwa masyarakat di Bedeng ataupun Sindang Jaya ada yang tahu di bagian RT 6 ini terkena COVID, yang belum tentu benar atau tidaknya itu mendapatkan informasi dari petugas kesehatannya itu sendiri. Dan itu pun menurut bibi saya hanya menyampaikan informasi yang saya dapat dari bibi saya. Bibi saya mendapatkan informasi itu dari adiknya mendapatkan informasi itu dari orang yang katanya mendapatkan pembicaraan dari petugas kesehatan itu sendiri gitu. Petugas kesehatan pernah bilang kepada saya, kamu tuh belum tentu Den, makanya itu jangan khawatir, makanya kamu yang penting istirahat gitu. Bilang ke aku jangan khawatir, kamu itu belum tentu. Tapi kenapa pas bilang ke orang lain itu saya positif? Padahal itu belum ada buktinya ya bahwa terkena virus itu. Tapi sudah ya. Sekarang gejala COVID apa deh? Saya nggak ngalamin batuk, enggak, bersin enggak,
Tenggorokan enggak sama sekali. Tenggorokan enggak sama sekali, enggak apa yang enggak gatel, yang enggak lain sebagainya, enggak. Gitu. Terus kenapa bisa-bisa sampai ngejudge, mengklaim bahwa gue itu positif? Kalau toh iya positif, 4 hari loh. 4 hari saya sudah mengalami gejala itu dan saya sudah berbaur dengan masyarakat dan juga keluarga saya, ponakan saya, teman-teman saya. Kenapa teman-teman saya it's all fine, semuanya baik-baik aja? Kenapa itu? Dari mulai detik itu saya fix itu pasti saya mengalami cuman flu biasa. Flu biasa. Karena hujanan ya habis syuting kan. Hujanan habis syuting ya it's okay. Dan itu wajar-wajar aja, sah-sah aja gitu. Toh keadaan saya pun sekarang penciumannya udah kembali. Udah normal. Udah normal. Udah bisa merasakan bau, udah merasakan mencium telepong saya juga udah bisa. Dan pastinya bisa mencium makanan ya, karena saya berteman dengan Anda kan Anda ngeliat. Makanan apalagi men, gue tadi makan ya. Gue kan suka jengkol ya. Iya. Ini jengkol baunya kemana ini? Kok bisa hilang? Pas gue rasain, gila kecut banget ya bau. Langsung gue buang, ternyata udah busuk men, sialan. Itu. Terus orang yang bakar nenek gue bakar sampah. Sempat kecium bau sangit gitu. Bau sangit karena sampah sampah dedek gitu, dedek padi dibakar itu. Kataku, mati baunya ini ledek. Tapi berarti tidak terkena ya, tidak seperti yang diberitakan. Kemungkinan kenanya virus ganden mungkin. Sialan. Intinya gini deh. Intinya seperti ini. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Apa yang diprasangkakan hamba kepada Tuhannya pasti seperti itu. Terus sebuah kata-kata yang benar-benar menguatkan hati saya. Seperti ini. Allah itu menciptakan penyakit. Allah memberikan musibah, ujian berupa penyakit kepada manusia ataupun makhluk lainnya. Mustahil Allah nggak ngasih obat ataupun kesembuhannya. Mustahil. Benar-benar impossible. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada obatnya. Intinya seperti ini. Sebelum ajal tiba, sebelum waktunya ajal tiba, sebelum apapun itu, ketika sudah jatuh waktu, belum jatuh pada waktunya, itu mustahil Allah nggak ngasih kesembuhan. Di fix Kang Deden tidak terkena ya Kang Deden ya. Berarti ini fix ya sahabat-sahabat semuanya. Berita ini sudah pasti hoax dan saya pun bisa mencium. Ya, sebenarnya yang nanti kalau sampai ini terjadi lagi, ini bahaya loh, bisa terkena pasal juga loh, karena memberitakan berita yang belum pasti seperti itu. Jadi untuk yang menonton video ini ya mohon hati-hatilah untuk berbicara, jangan berbicara yang belum pasti ya Kang Deden, tapi sudah dipastikan itu berbahaya. Makanya kita harus pakai. Tapi sekarang gimana? Udah normal kembali Kang Deden, keluarga udah santai udah. Nenek gue udah normal kembali. Bahkan dia yang kayaknya paling duluan gitu. Yang paling duluan makannya enak, baunya wah gitu. Nah, tapi sekarang sudah Kang Deden sudah ngelian kembali. Hah? Sudah menjadi pemuda lapar. Ngelian gitu. Always lapar man. Always hungry. Ya kan? Karena begini Kang Deden, sebenarnya banyak proyek kan, tahu sendiri kan. Iya. Sebelum sampean terisolasi atau disuruh isolasi diri, menyelamatkan diri, kan kita bikin skenario berdua kan waktu itu. Sama ya. Bikin skenario film pendek kan. Yang ini apa yang cover kamu tuh Siwar Cover Sibur. juga Siwar Sibur. Itu gue udah ngerasain men. Iya. Bahkan nggak sama sekali loh. Iya, makanya semoga segera pulih lah dan semoga normal seperti biasa. Amin. Dan tidak terjadi seperti yang diberitakan sekarang. Amin. Karena kita segera akan bikin karya-karya Kang Deden ya. Iya. Tentunya gini. Atau misalkannya ini mah jangan sampai lah nauzubillah min dzalik. Siapapun gitu kepada siapapun. Misalkan ada yang nauzubillah min dzalik yang terkena Covid misalkannya. Kalaupun ada yang terkena Covid. Kata dokter, Covid itu gak ada obatnya. Covid itu kamu tuh sulit untuk sembuh. Mustahil, kata aku mustahil. Lu bayangin aja berpatokan pada siapa yang siapa
Manusia siapa yang ngejudge lu tuh nggak bisa sembuh, penyakit nggak ada obatnya siapa? Allah yang nentuin sembuh atau enggaknya, Allah yang ngobatin. Kita hidup bersandar pada siapa kalau nggak pada Tuhan, gitu kan? Nih, why? Gitu. Kenapa? Terus gini Kang Soleh, banyak kejadian, makanya kenapa orang-orangnya pada takut tes swab atau apa? Banyak kejadian juga yang di tes swab yang belum tentu positif coronanya, yang belum tentu itu corona ataupun apa, itu di positifkan atau disangkut pautkan dengan corona. Makanya semuanya pada takut itu. Sebenarnya aku nggak ngerti apa sih permasalahan di negeri itu apa gitu. Dan herannya sampai sekarang COVID tidak hilang ya, tidak walaupun sebenarnya kan sekarang sudah ada vaksin dan juga udah ada pencegahannya, tapi tetap COVID tetap aja masih ada. Menurut keluarga saya yang berada di Taiwan ataupun berada di Taiwan ya, di situ pun udah gak ada COVID. Di Cina pun udah kelar men. Cuma kita di sini masih pusing-pusing mikirin itu, what happened gitu. Ayo dong, bangkit. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya? Bisa jadi orang yang batuk sumbang, tapi bisa jadi dia flu. Atau karena kita tahu sendiri kan ya, emang dari dulu penyakit seperti itu emang udah ada kan, flu apa udah ada, dan apa yang kita takutkan kan emang boleh kita menakutkan tapi jangan terlalu membelebihkan seperti itu. Saya sebagai masyarakat curiga ya wajar ya, curiga juga wajar. Kenapa yang tes swab ataupun apa kadang-kadang sebagian oknum ada yang mempositifkan walaupun itu bukan gejala COVID, mempositifkan. Ya saya curiga juga wajar karena dibalik itu semua ada embel-embel dana yang cukup besar dalam hal itu. Bisa jadi seperti itu. Kita belum tahu juga sih. Walau alam saya nggak mau atau seuzon atau apa ya, cuman ada berita-berita seperti itu. Berita-berita seperti itu yang membuat kita ya nggak terlalu itu sih ya. Intinya kalau kita udah sehat, kita udah bisa merasakan apapun seperti normal sedia kala. Ya pasti ya udah gitu. Allah udah nyembuhin. Allah udah memberikan kesehatan lagi. Ya silakan pergunakan kesehatan itu untuk sebaik-baiknya. Gitu. Oke, Deden. Terima kasih. Satu lagi nih. Intinya seperti ini. Siapapun ya, siapapun yang terkena penyakit, siapapun yang lagi diuji oleh penyakit, siapapun itu, entah itu tua, entah itu muda, bayi ataupun apa, jangan pernah dimakankan oleh isu-isu yang benar-benar membuat orang yang sedang menerima sakit itu stres. Gitu. Karena apa? Sebagian 90 berapa persen itu penyakit itu berawal dari pikiran. Yang mana pikiran itu nantinya bisa membuat kita stres, yang akhirnya imun tubuh itu menurun. Yang namanya manusia itu imun tubuh itu harus stabil, men. Gitu. Kalau kita kemakan berita-berita yang nggak bener, awas lu kayak gini, lu gejala itu, awas lu kayak gini, segala macam ngedon, men. Bahkan orang yang sehat pun kalau iya gejala sedikit terus melebih-lebihkan atau apa, orang itu pun juga bisa down imunnya. Karena informasi-informasi yang membuat mereka panik, takut dan lain sebagainya, itu bener-bener penyakit itu 90 beberapa persen itu dari pikiran. Ya, jadi intinya pembicaraan kita itu jangan terlalu cepat percaya lah sama berita-berita yang belum tentu pasti ya. Intinya harus teliti juga. Dan juga harus mencari sumber dan kepastiannya gitu. Jangan belum pasti tapi udah disebarkan kemana-mana, bertemu dia disebarin ini. Nanti kan dari satu orang ke satu jadi meludak banyak kan seperti itu. Intinya hoax itu ya is very dangerous, berbahaya. Kalau menurut gue sih. Oke. Deden, terima kasih sudah menemani bincang-bincang kali ini. Di tema menepis hoax yang sedang marak nih. Ya, jadi intinya gue nggak pasti dan belum pasti. Dan pastinya menurut saya nggak sih, karena saya berteman waktu itu kan sudah terkena gejala itu kan, kita selalu bersama. Dan kamu pun fine aja. Saya sehat-sehat aja. Dan
Ini Itu- mah ya Allah alam, karena ini anugerah dari Allah. Dan tentu ini Alhamdulillah. sudah dipastikan ini berita hoak. Dan mohon yang memberi informasi-informasi itu tolonglah jangan diteruskan maksudnya, karena berita seperti itu bisa terkena pasal juga karena belum pasti tapi sudah dipastiin seperti itu. Oke dan Yuk. terima kasih sudah menemani dan semoga beraktivitas kembali lagi dan normal lagi dan Siap. berkarya lagi. Siap. Dan tentunya semakin sukses untuk Amin, kedepannya. amin, ya Allah, amin. Baik, dan saya akhiri ya kawan-kawan semuanya, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya seperti itulah. Ya.